Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal semuanya teman-teman SPD. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Terima kasih Mas Efri atas undangan yang diberikan kepada kami. Jujur ini persiapannya hampir tidak ada ya. Ini kemarin ngobrol-ngobrol tadinya rencananya kemarin sebenarnya, saking dadakannya Mas Efri bikin dadakan, tapi karena berhubung kemarin ada rapat internal juga di Aska Anggun, akhirnya ya kita jadwalkan jam 11 ini, dan mohon maaf karena ya juga nggak persiapan karena memang baru bangun juga. Habis begadang juga, ada loading malam ini untuk akad nikah. Jadi ya alhamdulillah kita bisa sama-sama ketemu, bisa saling kenal lah. Saya juga bisa saling kenal sama teman-teman yang lain yang mungkin belum kenal. Nama saya Taufik. Mungkin buat teman-teman yang mau lihat profil saya Taufik Arman, bisa lihat di Instagram saya. Jangan lupa di follow juga Instagramnya Taufik Arman ya. Kalau lihat di profil Aska Anggun ada di paling atas itu ada Taufik Arman, nah itu profil saya. Teman-teman silahkan yang belum follow saya, follow dulu biar semangat berbaginya, kita bisa sama-sama membangun komunitasnya lebih baik. Saya bisa saling kenal juga. Nanti saya di DM juga dengan siapa, nah terus dekorasinya apa, supaya kita bisa lanjut untuk saling kenal lebih jauh. Oke Mas Efri, ada materi yang mungkin langsung saja ya, ada perkenalan aja. Yang tadi saya kirim, Mas Efri bisa tampilin? Cak Mas, dah. Oke, teman-teman bisa ngeliat semua di layarnya masing-masing, kelihatan ya? Di slide dipastiin semuanya ngelihat Mas. Bisa ada yang lihat? Sebentar. Di slide ke kanan atau ke kiri? Sebentar. Di kanan bisa, atau kiri? Bisa ya? Om. Diperbesar aja kalau kira-kira ini bisa di zoom atau di share di grup juga boleh. Di share di Mas ya, yang biar bisa di zoom. Materinya singkat aja, nih perkenalan. Ya dari paling atas sebelah kiri Mas, atas sebelah kiri. Jadi ini sedikit perkenalan. Mungkin ada yang sudah tahu Aska Anggun Art, ya kan, ini brief aja. Terus Aska Anggun Art itu ya slogannya dari dulu sampai sekarang sebagai bandar penyewaan gebyok dan peralatan dekor kayu jati terlengkap di Jakarta. Nah itu nanti testimoninya ya harusnya dari teman-teman dekorator SPD yang ada di Jakarta. Yang mungkin salah satunya adalah Mas Efri, nanti juga bisa menceritakan sedikit bagaimana sih Aska Anggun itu dari sisi Mas Efri. Baik, ke paling bawah. Di paling bawah dari perkenalan. Nah, paling bawah sebelah kita lihat milestone-nya dari tahun 1995. Diperbesar aja nggak apa-apa Mas Efri biar kelihatan. Dah. Oke, dari tahun 1995-an ini saya belum bergabung di Aska Anggun. Nah ini juga datanya saya dapatkan dari Mbak Opi. Saat itu kurang lebih Mbak Opi sudah mulai mengikuti dari Aska Anggun ini. Mungkin Mas Efri tahunya ya Mbak Opi itu bantu Bapak ya. Jadi Aska Anggun Art ini didirikan oleh Bapak Haji Junaidi, Bapak mertua saya. Jadi dulunya itu pertama kali itu dari hobi, berangkat dari hobi mengumpulkan barang-barang antik. Nah salah satunya adalah gebyok. Nah gebyok ini juga gebyoknya yang 3D, jadi bukan gebyok yang tipis-tipis itu, tapi gebyok yang 3D. Nah kemudian gebyok pertama ini kita namanya gebyok Mbah. Nah Mas Efri mungkin kenal dengan gebyok Mbah ini, dan kita sudah
sudah punya duplikatnya dan punya beberapa model-model yang semuanya mengikuti dari model-model dari gebyok mbah. Jadi kalau diukur sekarang ya mungkin bisa hampir 100 meteran gebyok itu. Saking sudah banyaknya. Nah, kemudian di tahun 98 ya pastinya di 15 Desember 98, nah gebyok mbah ini pertama kali digunakan untuk acara nikahan Mbak Arin dan Mas Aan di rumah. Jadi yang buat teman-teman yang mungkin belum tahu juga Mbak Arin siapa sih? Nah, Mbak Arin ini kakak dari Mbak Opi yang sekarang ini juga join di Aska Anggun, ada di Aska Anggun, menjadi bagian tim dari Aska Anggun. Nah, pertama kali digunakan ya di rumah itu untuk acara akad nikahnya. Nah, waktu itu ada nama dekorator namanya Pandansari. Nah, sanggar waktu itu ya, zaman-zaman dulu belum ada tuh yang istilahnya kalau mau kawinan itu dekoratornya siapa, kemudian fotografernya siapa, semuanya itu ya paket dari Pandansari, jadi perias waktu itu. Nah, saya nggak tahu Pandansari ini apakah masih ada atau tidak, ya kan? Pandansari, Instagramnya ada apa tidak? Nah, saya juga belum lihat lebih jauh. Mas Efri mungkin kenal ya Pandansari ya? Kenal, Mas. Kenal ya. Nah, itu mungkin nanti itu salah satu yang mungkin awal berdirinya Aska Anggun Art. Jadi tahun 1998. Nah, buat teman-teman mungkin ya Mas Efri jauh lebih awal gitu ya. Atau teman-teman yang lain di sini saya belum tahu siapa saja ada di sini. Nah, itu lebih awal. Kemudian di tahun 1999 Aska Anggun Art mulai dekor sendiri. Nah, dekor sendirinya itu di tahun 1999. Waktu itu pertama kali pernikahan keluarga. Waktu itu temanya Madura, kebetulan kita punya juga namanya gebyok kerobong Madura. Yang dulu mungkin tahu teman-teman yang dipakai OVJ, nah itu gebyok kerobong Madura. Yang ada pertama kali di Sasono Adiguno Taman Mini. Nah, itu perjalanan pertama kali dekornya Aska Anggun di tahun 1999. Kemudian seperjalanan sebenarnya di tahun 97-98 ini kan krisis moneter kan ya. Krisis moneter, tetapi ya ini menjadi awal dari terbentuknya Aska Anggun justru. Jadi ya mungkin kalau tahun 2000 itu masih masa-masa krisis, ya kan proses politiknya kuat sekali. Presiden Soeharto jatuh, kemudian digantikan oleh almarhum Pak Habibie juga. Nah, kemudian sebelum ada di 2001 itu Gus Dur ya, kalau nggak salah ya waktu itu ya. Nah, itu di tahun 2000. Jadi itu sambil berjalan di 2000 itu 1 tahun itu benar-benar tidak ada yang sewa sama sekali. Jadi pertama ya memang di tahun 97, 98 itu krisis, artinya memang ya bisa dibilang perekonomian itu ya sangat buruk saat itu. Tapi Aska Anggun justru muncul di tahun-tahun krisis itu. Sampai tahun 2000 tidak ada yang sewa gebyoknya sama sekali. Jadi barang-barangnya cukup banyak tetapi nggak ada yang sewa di tahun 2000. Nah, kemudian di tahun 2001 itu kita banyak membuat gebyok-gebyok baru ya. Jadi kita nggak beli jadi, tetapi memang karena gebyok ini naik turun truk. Jadi dulu mertua saya berpikiran adalah ketika buat gebyok ya buat yang kuat gitu. Karena naik turun truk gitu kan, bongkar pasang, naik turun truk lagi, bongkar pasang lagi gitu. Jadi waktu itu termasuk yang salah satu dekorator yang banyak menginspirasi itu ya pembina Aspedi sendiri, Bapak Insinyur Haji Darmasto Kusumaningrat. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu Deka Decoration itu berdiri tahun 1985 sampai sekarang. Gitu, itu Deka Decoration. Bisa dilihat di webnya darmasto.com tuh ada tuh, Pak Darmasto ya. Oke, lanjut Mas Efri digeser ke atas sedikit. Di tahun berikutnya ya kira-kira itu sambil berjalan ya 2001, 2002, 2003, 2004 sambil berjalan. Di tahun 2005, nah itu kebetulan di 2006-nya ada acara yang
cukup besar waktu itu, pernikahan Lulu Tobing dan Dani Rukmana, putra dari atau cucu dari Pak Soeharto waktu itu. Nah, akhirnya kita membuat koleksi baru yang namanya Gebyok Solo. Ya, Gebyok Solo. Nanti teman-teman bisa melihat beberapa di profil Aska Anggun itu ada Gebyok Solo juga. Kemudian ada blog juga di mana saya juga nulis beberapa artikel sehubungan dengan dekorasi gitu ya. Kemudian di situ ada kontak juga gitu ya. Oke, Oke Mas, coba saya lihatin ya Mas ya. Oke Mas. Gini, mau nanya lagi. Jadi yang tadi mengenai apa namanya program yang tadi kalau Mas Taufik saya lihat adalah ada kita punya program itu kan jadinya. Jadi nantinya ke depannya mungkin kita akan mulai coba hari Senin. Jadi nanti kita melalui divisi pelatihan akan berembuk. Jadi kita akan bikin hashtag bareng. Jadi nanti kita yang Mas Taufik maksud tadi itu adalah upload satu foto satu hari dengan hashtag tertentu dan itu di-like dan di-komen oleh semua anggota yang ikut atau yang terdaftar menjadi anggota Aspedi. Nah, dengan begitu terjadi adalah like kita jadi banyak. Misalnya anggota Aspedi saat ini ada 600 orang nih. Berarti 600 like yang akan ada di satu foto kita. Setuju, ya setuju Mas. Betul kan Mas ya? Setuju. Nah, betul. Nah, itu yang saya harapkan supaya Instagram teman-teman nih engagement-nya bagus. Karena ketika ada yang like, itu biasanya kalau di Instagram tuh ada kayak tombol yang bawah nomor 2 sebelah kiri. Kan ada tombol home ya Mas? Ya. Kemudian ada tombol kayak kaca pembesar itu. Ya, search itu ya. Nah, itu sebenarnya foto itu muncul dari mana sih, gitu kan? Ya. Jadi sebenarnya itu foto itu adalah muncul ketika followers kita, ya, atau ketika kita follow seseorang itu dengan Jadi Instagram tuh ada namanya artificial intelligence. Betul. Jadi artificial intelligence itu bagaimana Instagram ini mengetahui kesukaan dari masing-masing account. Jadi yang senang otomotif ya tampilan di situnya otomotif. Betul, ya kan? Ketika dia sering like perias, ya yang tampil muka-muka pengantin. Ketika dia nge-like foto-foto dekor, yang muncul foto-foto dekor. Betul. Gitu. Nah, itu juga yang nanti akan tampil di followers kita. Makanya kadang-kadang kita followers tuh tahu Anda sedang melihat siapa, Anda sedang like siapa, tahu. Anda nge-like si Anu, ketahuan di situ. Ya kan? Ya. Jadi muncul tuh foto. Nah, disitulah mungkin semangat ya kita coba upload bareng, like bareng, komen, ya kan? Nanti Mas Efri lah yang ini jelasinnya untuk rencananya. Kemudian setelah website, nah kita juga jangan lupa bahwa fasilitas Instagram itu ada Maps, ya. Percaya ya. Nah, ini saya coba tampilin. Sebentar Mas, coba saya tampilin. Oke. Ini saya coba share screen ya. Nah, ini tampilan Aska Anggun. Ya, ini ada home, ada portofolio, ada nih portofolio juga saya udah bagi-bagi, adat Bali, adat Jawa, Jawa modern 3 dimensi, Jawa modern 2 dimensi, Jawa klasik 3 dimensi. Ini web ya, Mas ya? Ini website. Website ya, bukan Instagram ya? Jadi ini website. Ini website. Jadi ketika kita cari klasik 3 dimensi, kan banyak yang bertanya, bedanya 3 dimensi, 2 dimensi apa? Ya sudah, lihatin aja website. Ya kan? Silakan lihat di websitenya, kita ada di situ yang 3 dimensi seperti apa. Nah, 3 dimensi seperti ini, kurang lebih. Misalnya kita, ini juga portofolio dari beberapa pengantin kan? Ya. Ini 3 dimensi. Jawa klasik, karena warnanya coklat. Jawa klasik itu lebih ke coklat. Oke. Kemudian misalnya kita mau Mas, kalau kasih pertanyaan dulu ke teman-teman boleh nggak? Boleh. Oke ya. Coba di close dulu itunya. Di close dulu. Boleh usul Pak Efri. Oke. Saya lanjut ya Pak. Lanjut Jadi, Pak. tadi pagi kita habis meeting dari timnya Eden juga pakai video call gini. Kita lagi meeting. Salah satu yang kita pingin lagi marketingkan, maksudnya message-nya adalah gimana caranya bikin klien-klien ini jadi nggak takut untuk mikirkan
atau memimpikan soal weddingnya mereka di saat-saat yang sulit seperti kayak gini. Karena ada banyak orang yang ngomong sama saya, Pak. Iya, Pak. Kalau memangnya di saat-saat sulit seperti kayak gini itu ada tak orang yang mau mikirkan soal weddingnya. Ya memang lah, padahal kita semua saya yakin ada di sini adalah untuk menjadi jawaban atau untuk menjadi solusi bagi klien-klien ini kan, yang bagi mereka yang pengen wedding. Lah makanya saya berpikir gimana kalau misalnya kita semua dari saudara-saudara Aspedi untuk bisa sama-sama bikin sebuah marketing campaign, sebuah campaign yang kontennya adalah untuk menggugah si klien-klien ini untuk supaya mereka itu jangan takut untuk mimpi, jangan takut untuk merancang wedding. Nah, kalau misalnya kamu sudah yakin, ya langsung aja kontak pergi ke dekorator yang kamu sudah percaya kan gitu. Setuju, Pak. Setuju. Soalnya yang saya lihat orang-orang ini pada takut ini situasinya sampai kapan. Betul, terus karena nggak kejelasan itu. Terus apakah terus nanti kalau misalnya saya bayar uangnya gimana dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita semua dari saudara-saudara teman-teman SPD semua bisa satu bahasa untuk bisa ngomong bersama-sama, pergi ke klien kita masing-masing, ya saya harap kita bisa bikin sebuah gerakan di mana bikin sebuah marketing campaign yang mana si klien-klien ini supaya jangan takut gitu loh. Jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk merancang bentuk wedding kalian. Oke, Pak. Gini, kalau jadi bentuk kampanye itu adalah dalam bentuk flyer atau dalam bentuk bagaimana? Kalau bayangan saya sih lewat Instagram masing-masing atau lewat kanal media masing-masing yang punya kekuatan di mana. Kalau di Eden sih kita di Instagram sama YouTube. Jadi ya bayangan saya sih lewat live atau lewat story atau dan lain sebagainya itu sih Pak. Atau lewat feed juga bisa. Saya gini kok nggak gini. Saya minta dari Pak Yosia ini adalah dari Eden, coba bikin trial atau bikin sampel, terus dikirim ke kita. Nanti kita coba akan bantu share ke teman-teman, nanti biar coba teman-teman akan membuat hal yang sama, Pak. Oke. Ya Pak. Terus nanti kita mungkin bikin sebuah hashtag di mana hashtag itu jadi sebuah hashtag bersama ya kan. Saya harusnya hashtag kayak gitu itu yang pinter istri saya Pak Ellen. Oke. Kalau untuk hashtag yang tadi saya sampaikan dengan atau Mas Topik sampaikan adalah kita hari Senin sudah mulai bergerak Pak. Ya. Jadi adalah satu hari satu foto setiap dekorasi anggota Aspedi kita akan memberikan hashtag yang unik. Ya, hashtag unik ini karena hashtag ini selalu berubah, Pak. Jadi hari Senin berubah, Selasa berubah, setiap hari itu berubah. Dan kita lihat seminggu ke depan, apakah hashtag ini berjalan atau tidak. Jadi gini, yang selama ini upload mungkin teman-teman like-nya mungkin sekitar mungkin adalah yang rata-rata standar 50, 100, atau 200 mungkin. Nah, saat ini yuk kita gerakin teman-teman semuanya bareng-bareng di Aspedi. Kita punya 600, hampir 700 anggota. Ya, jadi kalau 700 anggota ini semuanya nge-like, berarti satu foto kita, setiap dekorator itu 700 like-nya. Ya. Dan itu yang nggak dipunya oleh teman-teman di luar anggota Aspedi. Nah, ini nanti kita akan lakukan, dalam artian Senin nanti coba saya hari ini, habis nanti selesai dari ini, kami akan di divisi pelatihan akan meeting lagi, kita coba akan memberikan satu informasinya yang nantinya semua informasi kami akan sebar melalui divisi pelatihan. Jadi DPW masing-masing itu tergantung dari divisi pelatihannya masing-masing. Apakah informasi yang kami berikan itu sampai atau tidak? Ya, nanti kita sudah. Ya, itu kenapa saya tidak di-share di grup keluarga karena di grup keluarga juga kita tidak semuanya ada. Makanya saya hanya mengumpulkan teman-teman dari divisi pelatihan. Yuk, ini di-share ke teman masing-masing, ke DPW masing-masing. Silakan. Berjalan atau tidaknya berjalan itu tergantung divisi pelatihan DPW masing-masing. Oke? Ya. Mas Taufik, ada yang mau ditambahkan?
Atau ada yang mau nanya, mungkin silakan pakai di tombol kiri bawah di unmute, setelah selesai di mute lagi. Ada yang mau nanya? Ya, Mbak Deli. Mas Efri, sepertinya programnya bagus banget. Terutama kemarin saya kan masuk divisi. Halo, Mbak. Hilang suaranya. Mbak. Aspek di ini apa gitu. Mbak, hilang. Ulang Halo, lagi, Mbak. Mas? Ulang lagi. Oke. Jadi gini, program ini bagus banget. Kemarin kan kita, saya pribadi, saya masuk ke divisi humas. Geser, Mbak. Tempatnya, Mbak. Jelek sinyalnya kayaknya. Disemangat di ini seperti apa? Kepada orang-orang di luar, di luar indikator. Oke, ulang Mbak, ulang. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ya, oke deh Mas. Ya, nanti berarti coba deh. Kalau gitu nggak bisa ya. Sinyalnya Mbak, bukan nggak bisa. Nggak kedengeran jelas. Atau teman-teman ada yang kedengeran jelas Mbak Deli tadi nggak ngomong? Ya, jadi gini Mas. Oke, ulang coba yuk. Oke. Ya, oke. Ya. Udah, bisa belum? Bisa Mbak. Ya, monggo lanjut. Ya, oke. Kemarin kan saya masuk divisi humas untuk yang di Bandung kemarin. Ya. Nah, program seperti ini bagus banget untuk membantu juga divisi humas. Betul, Pak. Karena otomatis selain orang dekorator, juga kan kita dilihat dari orang lain-lain nih, divisi lain kayak WO dan sebagainya. Mereka kan jadi tahu juga, saya lebih gampang untuk mempromosikan mereka juga. Boleh Mbak, mempromosikan aspedi ke orang. Ya, makanya nanti gitu. Jadi saya sudah paham jadinya adalah ya. Bagus banget tuh satu lagi. Ya, makanya. Mbak Deli, maaf. Sinyalnya jelek. Mbak Deli, sinyalnya jelek. Dekorator. Mungkin seperti itu aja nih, Mas. Oke. Lanjut, ada yang mau nanya lagi? Silakan. Atau Mas Taufik lagi mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih. Jadi yang tadi itu mungkin pertanyaan Mas Yosia ya. Ya kita pertama memang harus menyadari bahwa kondisi saat ini sepertinya memang agak kurang kondusif. Ya, kurang kondusif untuk melakukan sesuatu yang sifatnya itu promosi, gitu ya. Yang sifatnya promosi, kemudian untuk mengedukasi yang lebih jangan takut, karena ya ibaratnya ya semua orang kondisinya sedang takut gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita waktunya untuk berbagi. Bagaimana kita bisa berbagi, baik itu ya kalau saya malah mengusulkan ya Aspedi ini bikin gerakan untuk membantu kepada karyawan-karyawan yang membutuhkan. Ya kan? Dengan kondisi tidak ada acara ini bagaimana kita bisa melakukan sesuatu untuk karyawan kita justru. Gitu. Jadi bukan malah ke atas ke klien lagi untuk cari profit atau apa, tapi bagaimana kita bisa membantu teman-teman kita, teman seperjuangan kita, supaya jangan sampai ya kalau karyawan kita semuanya nggak ada ya usaha kita nggak jalan gitu kan. Jadi percuma kita promosi habis-habisan, tapi kalau usaha kita nggak jalan. Jadi salah satu yang mau dicoba sebelum kampanye itu, ketika kita mau share sesuatu, ya kita kompakan dulu nih, kompakan dari sisi Instagram misalnya tadi yang disampaikan Mas Efri, kita coba upload kompakan. Kalau memang ini efektif, berarti bisa kita lakukan untuk kampanye tentang ya termasuk untuk kesehatan, ya kan, termasuk untuk edukasi dan lainnya sesuai dengan bakat minat masing-masing. Karena saya yakin di semua yang ada, yang hadir siang hari ini, saya yakin punya potensi yang beda-beda gitu ya, yang luar biasa juga. Hanya belum kelihatan aja. Di sini ada Cak Mitro, ya kan,
ada Mas Nanang, ada tadi ada Mas Dani, ada Pak Warsono, pasti ada hal-hal positif yang sebenarnya di kepalanya itu banyak sekali, ya kan? Tapi bagaimana kita ini bisa kompakan, ya kan? Bisa satu yang terbaik kita lakukan gitu kan. Jadi jadi kalau semuanya baik, semua idenya 80, sedangkan yang harus keluar satu keputusan, nah ini yang sulit menurut saya. Makanya kita coba dengan hal yang paling mudah, ya kan? Silahkan posting foto di Instagramnya masing-masing yang terbaik, nanti kita like bareng-bareng, kita komen bareng-bareng. Dikasih waktu 1 jam untuk nge-like itu semuanya, untuk komen di foto teman-temannya. Nah, makanya kita harus pakai hashtag yang unik, tidak bareng sama hashtag-hashtag yang udah dipakai orang. Supaya apa ya, isinya kita doang gitu ya. Nah, ini yang harus perlu riset lagi. Jadi saya dengan Mas Efri kemarin coba riset kira-kira namanya apa, nanti mungkin Mas Efri akan jelasin. Nah, tujuannya apa? Untuk kita engagement. Nah, kalau kondisi sekarang followers kita belum maksimal, sedangkan kita mau campaign. Nah, menurut saya juga nggak efektif, gitu kan? Karena yang lihat juga nggak banyak. Apalagi kalau followersnya itu banyak yang robot, banyak yang fake, nggak organik. Nah, ini jadi ya siapa yang mau dengerin gitu kan? Nah, di sini makanya kita coba bangun dari komunitas Aspedi ini, menurut saya ini kita mulai dari yang kecil saja untuk kita bisa sebarkan hal-hal yang positif ke yang lain. Mungkin gitu Mas Efri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, esok, dan akan datang, ya Allah memberikan kelancaran. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, 9. Pamit. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Muslim. Waalaikumsalam.